Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Bahjah TV kembali bersama kami dengan saya Yoga Dan saya Habibullah dalam acara Sahur Berkah. Masya Allah Kak Habib. Nah seperti biasanya nih kita akan menemani pemirsa semuanya yang ada di rumah dalam santap sahur dengan menyajikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya. Nah Kak Yoga, di kesempatan kali ini Baik, insya Allah kita akan membahas tema yang sangat inspiratif sekali Kak Yoga, pastinya yaitu pelayanan-pelayanan yang ada di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah. Al-Bahjah. Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah ini. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan narasumber kita tentunya. pastinya. Masya Namun Allah. sebelumnya Kak Yoga, Baik. mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Subhanallah Kak Yoga, baru saja kita lihat tadi ya cuplikannya. Benar. Banyak sekali tadi pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah ini. Betul Tentunya sekali. karena saking banyaknya pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan ini, kita mau bahas secara khusus nih. Kita Pastinya. bincang-bincang dengan narasumber kita kali ini. Beliau adalah Kepala Informasi Yayasan Al-Bahjah. Beliau adalah Al-Ustadz Dur Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz ini? Alhamdulillah sehat. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz ya. Masya Allah. Subhanallah nih Ustadz Afan, kita izin untuk bertanya nih Ustadz ya. Baik. Kita pengen tahu informasi-informasi tentang pelayanan-pelayanan yang ada di Al-Bahjah nih Ustadz. Sebenarnya apa saja sih Ustadz pelayanan-pelayanan yang sudah diberikan oleh Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah itu sendiri Ustadz? Baik, sebelum kita berbicara jenis-jenis pelayanan, yang paling utama pelayanan-pelayanan di Al-Bahjah itu kita akan tujukan kepada 3 sasaran kita. Yang pertama adalah pelayanan kepada para santri, karena di sini adalah aset kita yang paling berharga adalah para santri. Disitulah kita bisa mendidik para santri menjadi calon-calon ulama di masa depan. Makanya itu adalah aset yang paling utama kami. Yang kedua adalah pelayanan kepada para pejuang atau kepada para sumber daya manusia yang ada di Al-Bahjah. Itu juga menjadi bagian prioritas kami untuk meningkatkan pelayanan kepada mereka-mereka semua. Dan yang ketiga, pelayanan kepada jamaah yang memang notabene di sini kan sering ada pengajian rutinan yang tentunya jamaah-jamaah yang banyak kunjung ke sini, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah ya di antara 3 komponen itu. Masya Allah. Terus Ustadz untuk gambaran sendiri dari pelayanan-pelayanan tadi yang udah dibagi itu seperti apa Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Pertama kita pelayanan terhadap para santri. Nah,
Di antara cara melayani para santri tentunya kita akan mendatangkan ataupun mengundang guru-guru ataupun pengajar-pengajar yang memang profesional dan tentunya dengan manhajiyah dan akhlak yang paling utama. Nah itu, jadi kita akan hadirkan para guru yang memang bisa mendidik mereka agar lebih baik lagi. Terus yang kedua, kami juga tentunya bukan hanya dari sekedar guru, termasuk juga kami juga melayani pelayanan sarana dan prasarana untuk para santri. Mulai dari asrama yang bersih, indah, nyaman, itu menjadi bagian prioritas kami agar mereka nyaman dan betah di pondok. Terus selanjutnya pelayanan untuk kemudahan dan pemenuhan kebutuhan sarana belajar. Itu juga sangat dibutuhkan, apalagi hari ini kita kan zaman lebih canggih ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran mereka para santri. Terus yang keempat, pelayanan bagaimana kita bisa menghadirkan menu makan yang sehat. Mau tidak mau kita harus menjaga menu mereka biar sehat agar belajar mereka bisa lebih baik lagi. Nah itu diantaranya untuk pelayanan kepada santri. Baik. Terus Ustadz, untuk mungkin dari pelayanan-pelayanan tersebut yang telah dijabarkan oleh Ustadz, mungkin untuk kedepannya itu seperti apa Ustadz? Apakah ada pengembangan-pengembangan lagi atau seperti apa Ustadz? Baik. Sebelum tadi berbicara pengembangan, kita memang sangat banyak sekali pengembangan. Di antaranya bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan tadi, di antaranya yang belum kita sebutkan, di antaranya pelayanan kepada para pejuang. Karena pejuang pun itu menjadi prioritas kami untuk kami maksimalkan. Di antaranya adalah bagaimana kita bisa melayani kesejahteraan mereka. Bagaimana mereka bisa berjuang di dalam pondok ini dengan nyaman dan nyaman ya. Lalu yang kedua juga bagaimana kita bisa memfasilitasi kesehatan untuk mereka. Di antaranya kami di Al-Bajah ini ada yang bernama Al-Bajah Sehat. Yang itu notabene adalah untuk menjamin kesehatan mereka. Jadi semoga dijauhkan. Ketika mereka sakit mereka tidak usah bingung dan khawatir karena sudah ada payung yang bernama Al-Bajah Sehat untuk memfasilitasi mereka. Dan itu pun akan kita fasilitasi bukan hanya SDM-nya saja, termasuk juga para keluarganya, di antaranya orang tuanya menjadi prioritas kami. Jadi mereka makin semangat. Ya, makin semangat. Nah, yang ketiga pelayanan kepada jamaah. Nah, ini jamaah sendiri kan di sini banyak sekali. Bagaimana kita bisa menghadirkan kepada mereka sarana-sarana untuk mereka memudahkan dalam seperti pengajian. Di antaranya media yang kita saksikan ini adalah pelayanan untuk para jamaah. Apalagi zaman sekarang corona otomatis pandemi. Media kan makin kreatif dan inovatif ya. Ini diantaranya. Terus kami juga menghadirkan juga pelayanan untuk sosial. Diantaranya para jamaah juga ingin berdonasi, berinfak, berzakat, berakaf, dan itu kami lengkap siapkan semuanya. Dan itu pun dengan sistem akan kita mudahkan. Tidak bisa datang kita jemput. Dan bahkan sekarang sudah mudah ya, tinggal barcode ataupun transfer sudah bisa dengan langsung bisa tersampaikan. Nah itu diantaranya pelayanan kepada jamaah sendiri. Yang tadi Ustadz soal kita yang pengembangan itu yang untuk kedepannya seperti apa? Baik, pengembangan diantaranya kita perlu juga namanya pengembangan untuk para santri itu diantaranya mutu dan pendidikan itu sendiri, termasuk dari kurikulum. Bagaimana kita bisa menyusun kurikulum sendiri yang memang sesuai dengan manhajiyah ataupun karakter daripada Al-Bajah sendiri. Nah itu diantaranya untuk para santri. Diantaranya lagi pengembangan kami yang saat ini sudah berjalan dan akan dikembangkan terkait aplikasi bagaimana sistem informasi yang diberikan kepada para wali santri terkait perkembangan santri. Itu pun untuk memudahkan mereka. Dan terkait aplikasi pembayaran juga itu menjadi bagian prioritas kami untuk melayani para wali santri dan jamaah untuk memudahkan pembayaran dan lain sebagainya. Dan itu yang paling terakhir adalah aplikasi terkait masalah infak, wakaf, dan zakat agar memudahkan mereka untuk bersedekah. Masya Allah, luar biasa Kak. Iya, betul. Jadi informasi yang telah disampaikan oleh Ustadz ini sangat mencukupi sekali ya. Di antaranya tadi ya pelayanan-pelayanan untuk santri, untuk pejuang, untuk jamaah semuanya juga dapat pelayanan dari Al-Bajah. Ustadz, syukran sekali atas informasinya. Juga waktunya yang telah diluangkan, semoga kehadiran Ustadz dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat bermanfaat untuk kita berdua, penonton yang ada di studio juga jamaah yang ada di rumah tentunya. Amin. Ya baik pemirsa,
inspiratif sekali ya pada pembahasan kali Pastinya. ini, dan mudah-mudahan juga harapan kita pelayanan-pelayanan yang ada di Al-Bahjah ini akan menjadi semakin baik lagi ya. Amin, Masya Allah. amin, amin, amin. Baik pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan belajar bersama dengan salah satu asatid yang ada di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah ini. Untuk itu tetap bersama kami di Sahur Berkah. COVID-19 menular dengan sangat cepat. Salah satu cara memperlambat atau menghentikan penularannya adalah dengan social distancing. Social distancing adalah mengurangi kontak antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Bagaimana cara melakukannya? 1. Jaga jarak. Minimal 1 meter dengan orang lain dan jika perlu, gunakan masker. 2. Hindari keramaian seperti supermarket, restoran, tempat wisata, dan lain-lain. 3. Hindari kontak fisik seperti berjabat tangan dan berpelukan. 4. Tidak bepergian atau berlibur. 5. Tetap di rumah, bekerja, belajar, beribadah, dan berolahraga di rumah. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet.
Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah di bawah asuhan Buya Yahya menghadirkan sebuah channel televisi yang menyajikan program-program Islami yang mendidik, inspiratif, serta memberikan nilai hiburan yang sejuk dan penuh hikmah. Ya Allah, ampuni dosa kami. Ya Allah, kami takut alam barzahmu. Ya Allah. Ya Allah, setelah ini ya Allah, siapapun ya Allah yang mendengar suara ini ya Allah, jadikan kami mudah untuk bertemu di dunia dalam kemuliaan ya Allah. Bertemu dalam kemuliaan. Dan seperti Engkau telah pertemukan jasad kami saat ini, pertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah. Di Mekah sana ada satu bangunan suci bernama Baitullah Ka'bah yang selalu didatangi dan diziarahi oleh orang-orang di penjuru dunia. Saksikan Al-Bahjah TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Sahur Berkah. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. luar biasa sekali nih Kak Yoga. Gimana? Para pemirsa juga para penonton yang ada di studio semuanya seperti biasa di segmen kali ini kita akan belajar bersama tentunya. Benar Dan sekali. Alhamdulillah di tengah-tengah kita semuanya Alhamdulillah sudah hadir Al-Habib Hisham Al-Habsyi yang mana beliau pada kesempatan kali ini tentunya akan kembali membagi-bagi hikmahnya kepada kita semua. Sekali. Tentunya bertepatan dengan tema kita pada kesempatan kali ini Kak Yoga. Betul. Yaitu bagaimana syariat Islam mengajarkan kita untuk melayani umat dengan baik tentunya. Untuk itu para pemirsa dan penonton semuanya bisa mempersiapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan hikmah-hikmah yang akan beliau sampaikan. Kepada Al-Habib Hisham Al-Habsyi dengan segala hormat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah al khair wa syar bima syiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya guru-guru kami pernah berkata kepada kami sebagai murid beliau-beliau bahwasanya beliau berpesan, kulluna yu'allimu kullana. Kulluna yu'allimu kullana. Sesungguhnya setiap dari kita mengajarkan kepada setiap dari kita. Sesungguhnya setiap kita ini mengajarkan kepada orang lain dan orang itu nanti akan mengajarkan ilmunya lagi kepada yang lain. Maka berkaitanlah kemanfaatan di antara kita. Kemudian dikatakan oleh guru-guru kami bahwasanya sebelum kita sebagai pelayan umat terjun ke masyarakat dan melayani umat dengan memberitahukan kepada mereka tentang syariat-syariat Islam, tentang kewajiban-kewajiban, tentang perintah-perintah Allah kepada mereka, haruslah kita itu sebelum memperhatikan dengan urusan agama mereka adalah harus memperhatikan daripada cara melembutkan hati mereka. Cara bergaul dengan mereka ini juga adalah sesuatu yang penting di dalam berdakwah. Cara ta'lifil qulub, ya, melembutkan hati orang yang akan kita hadapkan di kalangan masyarakat. Maka ada 30 ajaran yang telah diajarkan kepada kami, di antaranya yang pertama adalah ijtima'ul akhar, yaitu membiasakan diri berkumpul dengan orang lain, membiasakan diri kita beradaptasi dengan orang lain, bercakap-cakap dengan orang lain, bagaimana kita mengobrol dengan orang lain, dan itu harus ada di diri seorang yang melayan dan melayani hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan seharusnya seseorang yang dia mempunyai akhlak yang baik ketika dia bercakap-cakap kepada saudaranya sesama muslim, dia haruslah lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Dengarkan apa inginnya umat, dengarkan apa permasalahan mereka, fahami apa solusi yang tepat untuk mereka. Itulah tugas kita para pelayan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saja kita berbicara terhadap mereka. Dan hendaklah yang kedua,
panggil mereka, wanadahu bi ismin jamil, panggillah mereka dengan panggilan yang paling indah, yang paling mereka sukai. Ya, kita panggil di sini yang hadir ada Syekh Muhammad, ada Syekh Ahmad. Kita panggil dengan nama yang paling baik, yang paling indah ketika yang paling senang dia dengar ketika kita panggil. Ketika ada seorang sahabat bercakap-cakap dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat ini sesuatu yang penting di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata, "Afaragta ya Abul Walid?" Setelah sahabat ini berkata-kata berhenti, Rasulullah bertanya, "Afaragta ya Abu Walid? Apakah engkau telah selesai wahai Abu Walid?" Lihat, Rasulullah SAW bertanya, bahkan menawarkan apakah perkataannya sudah selesai. Tidak memotong di tengah-tengah, tidak. Tapi Rasulullah bertanya, bahkan memanggil dengan nama yang indah, ya Abu Walid. Di mana orang-orang Arab memang mempunyai banyak nama. Ada nama kunyah, laqab dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Itu adalah nama yang paling ingin didengar oleh orang yang kita panggil. Maka sebut namanya dengan penghormatan yang luar biasa. Kemudian jangan lupa juga dikisahkan lagi Rasulullah SAW pernah bersuatu saat beliau mendatangi salah satu rumah sahabatnya yang bernama Sayyidina Ubay, di mana saat itu Rasulullah mengetuk pintu di malam hari rumah Sayyidina Ubay, maka dibukakan pintu oleh Sayyidina Ubay dan dipersilakan masuk oleh beliau. Ketika Rasulullah SAW ingin masuk, beliau mengatakan, "Amarani Rabbi an aqra suratul bayyinah amamak." Wahai Ubay, sesungguhnya aku telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk aku segera membacakan surat Al-Bayyinah amamak di depanmu wahai Ubay. Maka saat itu Sayyidina Ubay menjadi senang. Bahkan Sayyidina Ubay berkata, "Ya Rasulullah, apakah saat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut namaku?" Seseorang ingin disebut namanya, dipanggil namanya dengan penghormatan yang luar biasa. Maka ini ada akhlak di dalam melembutkan hati seorang di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dikatakan di antara cara bagaimana kita melembutkan atau menjadikan orang di sekitar kita itu gampang menerima kita sebagai pelayan umat Rasulullah SAW adalah dengan cara memberikan mereka hadiah. Rasulullah SAW bersabda, "Tahadu tahabbu." Salinglah kalian memberikan hadiah, tahabbu, maka kalian akan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya apa-apa Habib, walau bihajar. Walaupun hadiah itu hanyalah berupa batu yang kau temukan di jalan. Artinya engkau, orang yang kau berikan hadiah batu itu merasa diperhatikan dan dianggap sesuatu yang luar biasa oleh orang yang kau berikan hadiah. Dia akan senang walaupun sesuatu yang ringan seperti permen dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat dari 5 hal yang akan kita bahas pada perjumpaan kali ini adalah al-basmah, yaitu al-ibtisam, senyum. Bagaimana kita melatih diri kita tersenyum. Sebagai pelayan umat kita harus sering senyum. Ya. Dikatakan apa? Tabassumuka fi wajhi akhik laka sadaqah. Rawahu Tirmidzi, hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhik laka sadaqah. Sesungguhnya senyummu di hadapan wajah saudaramu, maka bagimu orang yang senyum tadi, sedekah adalah dianggap sebagai amalan sedekah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka latih diri kita sebagai pelayan umat, sebagai pejuang di jalan Allah untuk tersenyum di hadapan orang walaupun kita mungkin banyak masalah, kita hadirkan wajah yang ceria, gembira di hadapan orang tersebut. Dan terakhir yang kelima adalah sari'ul ijab. Takun ijabiyan wala salbiyan. Jadilah engkau seseorang yang sur'ah, cepat ketika menjawab atau ketika membalas daripada pertanyaan atau keinginan atau daripada solusi yang diharapkan oleh orang-orang di sekitar kita. Maka seorang pelayan umat, seorang pejuang di jalan Allah, dia harus cepat di dalam menjawab.
Ya, kira-kira apa solusi? Dia harus paham apa pertanyaannya. Dia harus tahu apa yang terjadi di sekitar pertanyaan tersebut. Bahkan dia harus tahu apa yang tepat bagi orang yang bertanya dan meminta kepadanya. Maka ini 5 hal dari 30 hal bagaimana cara kita lembut terhadap sesama kita. Sekian saja. Subhanallah Kak Habib, sungguh indah sekali apa yang telah disampaikan oleh Habib Ihsan Iya, tadi. Kak, betul. Dan pasti pemirsa di rumah juga merasakan yang demikian. Maka pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan kembali bersama pemirsa dalam sesi tanya jawab. Maka tetap bersama kami dalam acara Sahur Berkah. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar tanya jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Kembali bersama kami dalam acara Sahur Berkah. Luar biasa Luar sekali biasa. Kak Yoga. Pada semangat sekali nih ya penonton yang ada di studio nih. Dan seperti biasa para pemirsa di segmentasi kali ini kita akan ada mempersiapkan satu pertanyaan ya untuk Habib Hisham untuk kali ini karena memang dari apa yang beliau sampaikan tadi juga sangat luar biasa juga ya dan kita juga ada satu hal yang ingin ditanyakan nih Bib. Ya jadi langsung saja nih Kak Yoga. Al-Fakir yang nanya ya. Nah, Silakan, Bismillah silakan. Habib, Afwan izin bertanya untuk
apa saja hal yang harus diperhatikan oleh pelayan umat atau pejuang di dalam Islam seperti itu, Bib? Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang pejuang pelayan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah khairu wasilatin fil akhirah, adalah sebaik-baiknya perantara di akhirat nanti. Sesungguhnya takwa itu adalah sesuatu perantara yang sangat dibutuhkan oleh seorang manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Maka seorang pelayan pejuang di dalam Islam, dia tentu harus bertakwa di jalan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah Allah sebisanya dan menjauhi larangan Allah sekuat tenaganya. Di mana di hari itu la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Di hari itu tidak ada seorang manusia bisa membantu manusia lainnya. Wal amru yauma idzil lillah. Dan pada hari itu semua urusan adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya fahami tujuan kita bukan hanya di dunia saja dalam melayani umat baginda Nabi, tapi tujuan kita adalah sampai ke akhirat, di mana akhirat itu adalah tujuan seorang muslim yang memang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis sahih riwayat sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu ketika di hadapan sahabat-sahabatnya, "Ma yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibir." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji jagung. Sedikit sombong orang tadi, kata Nabi, enggak bakal masuk surga. Kemudian Nabi melanjutkan, wala yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Dan tidak akan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala orang yang di dalam hatinya ada seberat biji jagung sekecil apapun min iman, daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat terheran-heran dan saat itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbu an yakuna thawbi nadhifan wa na'li hasanan. Fahal hadza minal kibir?" Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi, mendengar kalau seandainya ada orang sombong sedikit, maka dia enggak akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini senang jika diriku dalam keadaan dan memakai pakaian yang bersih. Dan aku senang ya Rasul, na'li hasanah, agar sendal yang aku pakai adalah sendal yang terbaik ketika aku pakai. Fahal hadza minal kibir?" Apakah ini termasuk daripada kesombongan itu? Sahabat tadi khawatir. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan Allah suka yang indah-indah. Allah itu indah dan Allah senang dengan keindahan. Kemudian Nabi mengatakan, "Al-wal kibru batrul haq wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan menyalahi orang lain. Itulah sombong yang dilarang. Tetapi jika engkau memakai pakaian yang indah, yang bagus, engkau senang dengan hal tersebut, maka itu kata Nabi bukan termasuk kesombongan. Sesungguhnya kesombongan adalah menolak kebenaran dari nasihat orang, malah engkau menyalahkan orang tersebut. Artinya seorang pelayan pejuang di dalam Islam, dia tidak hanya memperhatikan urusan umat di sekitarnya, tapi dia terlebih dahulu untuk memperhatikan dirinya sendiri. Maka urusan daripada keindahan, kebersihan dan lain sebagainya, itu ada ma yata'allaq binafsi. Ada sesuatu yang berkaitan dengan diri seseorang, wa ma yata'allaq bi ghairi, dan ada sesuatu yang berkaitan dengan orang lain. Apa sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sebagai pejuang, pelayan di dalam Islam adalah diantaranya urusan hati. Jangan sampai hati
itu kemasukan daripada penyakit-penyakit hati. Perbaiki diri kita. Ya mugallibal gulub, tsabbit qalbi ala dinik, kata Nabi. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam keimanan, tetapkan hatiku dalam keadaan bersih. Wa nakkini minar rijs wan najis, dan bersihkan hati ini, kata Nabi, daripada kebusukan-kebusukan, daripada penyakit-penyakit hati. Bukan hanya itu, tetapi kita juga harus memperhatikan daripada yang berkaitan dengan fisik kita. Kita sebagai pelayan umat, kita harus tampil rapi, tampil luar biasa. Kita gambarkan kepada orang di sekitar kita bahwasanya kita adalah pribadi yang mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan salahkan jika orang di sekitar kita banyak yang tidak mendapat hidayah, bahkan mereka tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cara dakwah kita kurang, mungkin penampilan kita tidak menggambarkan bagaimana penampilan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam dakwahnya. Maka kita perbaiki diri kita, bersihkan diri kita, tampilkan kita betul-betul adalah pejuang pelayannya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Kak Habib, luar biasa sekali jawaban yang diberikan oleh Al Habib Hisham Al Habsyi. Dan telah kita lewati, Kak Habib, segmen demi segmen, maka dapat kita simpulkan bahwasanya melayani umat dalam Islam itu sangat-sangat diperhatikan dan sangat penting. Dan caranya yaitu dengan melunakkan atau melembutkan hati siapa-siapa yang kita dakwain pastinya ya. Dan bekal terbaik untuk para pejuang dakwah atau pelayan umat yaitu adalah takwa, Kak Habib. Luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa Al-Bahjah TV dan pemirsa seberkah yang ada di rumah semuanya, alhamdulillah tak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya. Dan kini saatnya bagi kita Kak Yoga untuk berpamitan tentunya dengan para pemirsa. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian para pemirsa, wabil khususnya Al Habib Hisham yang Masya Allah pada kesempatan kali ini sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini dan juga memberikan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terus saksikan tayangan kami yaitu Sahur Berkah. Sahurnya Al-Bahjah. Akhirnya saya Yoga Dan saya Habibullah. dan kru yang bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكف المصطفى كالورد